Cek. Lebih dengar ini Bu? Lebih jelas ini? Ya, nggih. Fikih Nisa ya. Itu nama saya ya, gambarnya asal comot aja, itu bukan siapa-siapa. Sebelum masuk kepada pembelajaran tentang fikih Nisa ya, ibu-ibu solihah semuanya, ada 4 agenda yang akan kita pelajari di sore hari ini. Ini hanya awalan pengenalan sebelum belajar fikih Nisa. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. 4 pembahasan kita sampai jam berapa ya panitia nggih Bu? Jam 5 ya. Insyaallah 4 poin ini sampai jam 5 akan kita bahas, akan kita pelajari. Yang pertama makna fikih, kemudian hukum belajar fikih, kemudian urgensi mempelajari fikih, kemudian apa saja materi seputar fikih Nisa. Yang pertama, kurang besar Bu. Makna fikih. Ya. Kata fikih itu berasal dari bahasa Arab. Diserap ke dalam bahasa Indonesia juga fikih ya. Tetapi secara bahasa Arab, fikih itu dari kata fiqhun ya, yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Secara akar kata berasal dari kata faqiha yafqahu, yang artinya memahami atau mengerti. Ya. Dalam konteks Islam ya, fikih pasti merujuk pada hukum-hukum syariat. Jadi kalau ada fikih yang tidak merujuk kepada hukum-hukum syariat seperti Al-Qur'an, hadis ya, ijma maupun qiyas dari para ulama, berarti fikihnya itu tidak boleh digunakan atau tidak boleh diikuti. Tidak ada fikih kola wakila, jarene Pak Ustadz atau jarene koncoku. Tidak ada dalilnya, itu tidak boleh. Jadi kalau menuntut ilmu harus jelas rujukan dalilnya, Quran maupun hadis, ataupun kalau tidak ada di Quran dan hadis harus ada ijtihad para ulama atau mungkin qiyas. Qiyas itu sama dengan ijtihad ulama tetapi dianalogikan, masalahnya mungkin berbeda tetapi tujuan atau konteksnya sama. Nah, itu analogi, dianalogikan. Jadi fikih Nisa secara bahasa Arab diterjemahkan apa Bu? Pemahaman yang mendalam ya, atau pengertian yang mendalam terkait masalah-masalah wanita. Jadi fikih Nisa itu memahami atau pemahaman yang sangat mendalam terhadap masalah-masalah wanita. Masalah wanita itu banyak apa sedikit Bu? Banyak. Punya masalah enggak Bu? Punya. Ya. Nah, Islam secara spesifik ya, menjadikan fikih Nisa ini suatu cabang ilmu yang harus diketahui dan harus disebarkan oleh kaum muslimah. Tidak menjadi bahan yang disimpan, tetapi dia harus disebarkan. Ya. Apa hukumnya berarti belajar fikih Nisa ya? Hukumnya, hukum belajar dulu. Sebelum apa hukum belajar hukum Nisa. Saya ambil 3 dalil Quran dan 1 dalil hadis. Hukum belajar menuntut ilmu agama. Belajar menuntut ilmu selain ilmu agama, semuanya penting dan urgent ya. Yang pertama di surat Al-Mujadilah ayat 11. Allahu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah akan membedakan derajat manusia di sisinya
Ya, setelah mukmin adalah orang yang alim. Apa, Bu? Alim, berilmu. Jadi Allah membedakan derajat para mukmin di sisinya, yaitu lebih tinggi derajat yang alim, sama-sama mukmin tetapi lebih tinggi yang alim, yaitu punya ilmu pengetahuan. Allah akan menaikkan derajatnya. Dan jangan dikira ya, derajat itu tangga 1 ke tangga 2. Enggak. Tetapi yang dimaksud derajat dalam ayat ini adalah bagaimana surga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang lebih alim di antara orang-orang yang mukmin. Padahal jarak satu surga dengan jarak surga yang lain itu, kalau di ayat Quran yang lain seluas apa, Bu? Langit dan bumi. Kita ngelilingi Indonesia aja belum tuh, Bu? Itu kalau surga seluas langit dan bumi itu jenengan healingnya itu berapa puluh tahun itu. Kita kelilingin, ada yang sudah keliling Indonesia, Bu, dari Sabang sampai Merauke? Belum ya? Atau malah ada yang ya dari kecil lahir di Pogung, dapat suami Pogung. Ada yang gitu, Bu, enggak apa-apa, Bu. Disyukuri. Ada teman saya itu rumahnya Bantul, kuliahnya ya di Bantul, dapat suami ya orang Bantul. Tinggalnya di Bantul gitu ya. Jadi sejak lahir ceprot sampai punya cucu ya, punya putra itu enggak pernah keluar dari Bantul. Padahal surga itu, Bu, luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Teman saya aja Jogja seluas ini tahunya baru Bantul. Makanya derajat yang diberikan Allah kepada orang yang mukmin dan berilmu itu sangat luar biasa. Jadi berlomba-lombalah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, di surat Az-Zumar ayat 9. Allah juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah bertanya kepada kita. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Tidak ada sama, Bu, orang yang paham dengan yang tidak paham. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu sangat berbeda. Sama-sama pakai Google Map, Bu. Yang satu pernah lewat, yang satu enggak. Cepat mana, Bu? Pernah yang lewat, malah Google Map-nya enggak dilihat, bablas saja langsung nyampe tuh, Bu. Tapi kalau yang Google Map kan hati-hati, kanan 200 meter, belok kiri malah kelamaan gitu kan. Jadi orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui pasti berbeda. Pasti berbeda. Ya. Jadi orang yang mengetahui ya tujuannya ya, perjalanan tujuannya, dia akan cepat mengarahkan motornya, kendaraannya kepada tujuan itu daripada yang belum. Analoginya seperti itu. Coba ibu-ibu nggak ada HP, nggak ada Gmap seperti sekarang kayak dulu namanya. Bu, nanti pengawasannya di Masjid Al Furqon nggih, pundi niku Mino Martani. Jenengan pripun, Bu? Kalau zaman dulu pripun, Bu, kok bisa nyampe? Digambar di kertas toh? Ancer-ancer gitu. Zaman dulu pakai napa? Ancer-ancer. Nanti kalau dari terminal belok kanan, belok kiri. Tetapi kalau bagi orang yang paham, ya, dia nggak perlu itu. Ya, makanya orang yang mengetahui dan tidak mengetahui pasti berbeda, dan sesungguhnya hanya orang yang menggunakan akalnya yang bisa apa, Bu, menerima pelajaran. Jadi hanya orang yang benar-benar dia itu mau menuntut ilmu yang dia itu mendapatkan ilmu itu. Yang ketiga, ini yang sering kita doakan ya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Toha ya, surat Toha ayat 114. Katakanlah Muhammad, kul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kok enggak kul rabbi zidni mal? Kok enggak katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah aku harta.
Di dalam Quran hanya ayat ini Bu yang meminta tambahan ilmu. Kalau ya Allah berikanlah harta, iya. Tapi kalau tambahan itu hanya ilmu. Maksudnya apa Bu? Ilmu itu sangat banyak. Orang punya uang tanpa ilmu dia akan lekas mati. Orang punya ilmu nggak punya uang, insya Allah hidup lebih lama. Percaya nggak Bu? Orang yang punya uang saja tanpa punya ilmu isinya habiskan uang, besok habis. Tapi kalau orang punya ilmu dia akan mengelola uang itu sampai cukup sebulan. Jenengan kalau tanggal 10 habis apa masih Bu? Tanggal 20 habis. Jadi orang sama-sama megang uang, satunya itu punya ilmu, satunya enggak, itu berbeda Bu. Yang satunya tanggal 10 udah habis, yang satunya sampai tanggal 30 masih sisa. Betul enggak Bu? Iya. Yang satunya sama itu uangnya dikasih ya. Yang satunya bisa nabung, satunya enggak pernah bisa nabung. Betul enggak Bu? Ya makanya surat Toha ayat 114 ini satu-satunya ayat yang Allah menyuruh hambanya untuk meminta tambahan. Tambahannya bukan yang lain, hanya tambahan ilmu. Tidak ada dalam doa kita tuh Robbi zidni mal, Robbi zidni walad, enggak ada. Ya Allah tambahkanlah aku anak, enggak ada. Ya Allah tambahkanlah aku harta, enggak ada. Yang ada itu meminta harta boleh, meminta keturunan boleh, tapi kalau tambahan itu hanya ilmu. Ada selain ini Robbi zidni apa gitu, enggak ada. Hanya Robbi zidni ilma warzukni fahma. Yang terakhir dalil yang keempat yaitu Utsman radhiyallahu anhu ya, beliau sahabat Rasulullah bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu ya. Sebaik-baikan adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Semuanya baik, ilmu itu dipelajari semuanya baik. Ilmu insya Allah ketika dipelajari sungguh-sungguh akan menemukan makrifah kepada Allah, walaupun itu ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama diniyah ya. Karena apa? Ilmu itu semuanya bersumber dalam Al-Qur'an. Walaupun mempelajari matematika, kalau dipelajari sungguh-sungguh insya Allah akan menemukan Tuhannya. Begitu pula fisika, biologi dan lain sebagainya. Yang aneh itu kalau orang punya ilmu tinggi tapi nggak dekat sama Allah, kan aneh tuh. Orang ilmunya udah sampai profesor tapi nggak bisa dekat sama Allah, nah itu yang aneh. Ilmunya kemana itu? Padahal semakin ilmu dipelajari dia seharusnya dekat sama Allah. Jadi hukum belajar di sini kalau dikonteskan dengan fikih nisa, hukumnya apa Bu? Fardu ain. Fardu ain. Karena apa? Ilmu tidak akan bisa diperoleh ya, hanya dengan apa Bu? Hanya dengan apa Bu? Ilmu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan belajar dan praktek. Belajar dan praktek. Jadi hukum belajar dalam Al-Quran itu Allah nggak spesifik menandakan itu fardu ain atau fardu kifayah, tetapi Allah memberikan sindiran-sindiran. Kesindir nggak sih Bu? Masalahnya itu kesindir nggak, peka enggak? Orang Kebumen, teman saya ada yang Kebumen, peka enggak? Kalau peka, sensitif, ya berarti menuntut ilmu itu penting. Ya, berarti menuntut ilmu itu penting bagi pribadi masing-masing. Ada orang yang ketika diajak menuntut ilmu susah Bu, nah itu proses, ya, proses. Menganggap ilmu itu belum penting. Ya, jadi sabar dulu. Nah sekarang urgensi belajar fikih nisa. Ada 6 yang saya cuplik ya. Mungkin banyak lagi yang bisa diberikan, tetapi insya Allah 6 ini sudah mencukupi. Yang pertama adalah Al-Quran banyak sekali bicara tentang wanita. Ya.
Di antara surat-surat itu antara lain surat An-Nisa, Maryam, An-Nur, Saba, Al-Hujurat, Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, Al-Mumtahanah, At-Tolak dan At-Tahrim. Di mana nama-nama surat yang biasanya disebutkan Allah itu mencerminkan perkara-perkara penting di dalam surat tersebut. Ibu-ibu, nanti kita akan belajar ya, fikih nisa itu yang diberikan Allah ya untuk makhluknya yang wanita ini ya, itu apa saja. Itu insya Allah nanti di semua surat ini ada. Jadi bab pakai jilbab itu di surat apa ada, bab talak itu ada, talak itu cerai ya. Bab idah ketika ditinggal meninggal suami atau dicerai suami. Kemudian ada juga perempuan yang tidak diopeni suami, gimana dia harus mengurusi keluarganya, itu juga ada di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana perempuan ketika dalam warisnya, perempuan ketika diberi mahar, itu punyanya sendiri atau punyanya orang tua atau punyanya siapa? Ya kan? Kemudian bab juga yang paling penting adalah bagaimana bersuci. Ya. Bagaimana mengetahui darahnya sendiri. Setiap bulan haid ya, kadang belum paham ini tuh darah haid atau bukan, masih ragu-ragu. Dalam Al-Quran juga ada. Kemudian hukum berhias, hukum tabaruj ya, tampil cantik itu boleh ya, tampil cantik itu memang boleh ya, tetapi ada batas-batasnya ya. Kemudian hukum aurat ya, apa Bu? Aurat ya. Bener pakai jilbab Bu, pakai gamis tapi transparan. Ya Allah, ini mancing-mancing apa gimana atau bajunya ini. Saya tuh juga kadang ngelus dodo itu ya. Ketika apa Bu? Bajunya udah sopan panjang gitu, tapi kuwetat nih. Ya gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu belum paham aja. Nanti kita pelajari. Ya kalau ketat itu pakai outer gitu ya, atau pakai jaket itu kan lumayan ya. Tapi kalau enggak kan ya yang lihat aja juga gimana gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kenapa kita belajar fikih nisa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan laki-laki tapi juga menciptakan wanita. Ya. Ketika banyak hukum dalam Al-Qur'an itu diberikan kepada laki-laki, tentunya Allah juga memberikan hukum kepada wanita. Ya. Sekalian manusia, di Quran surat An-Nisa ayat 1, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, jiwa yang satu. Maksudnya jiwa yang satu itu makhluk pertama yang diciptakan Allah dari jenis manusia hanya Nabi Adam, Bu. Kemudian Siti Hawa dijadikan dari apa, Bu? Tulang rusuk Adam. Benar-benar tulang rusuk loh, Bu. Itu diambil. Jadi ketika Adam diambil tulang rusuknya oleh Allah, Nabi Adam apa, Bu? Pingsan. Kemudian tumbuhlah siapa hadirlah Hawa. Kalau kita bukan dari tulang rusuk suami nggih, kita dilahirkan. Yang khusus tulang rusuk dari tulang rusuk dari Adam, suaminya hanya Hawa. Siapa yang dari tulang rusuk suaminya? Gak ada. Lahir ya dari pasangan bapak siapa, ibu siapa toh, Bu? Mana ada lahir dari tulang rusuk Pak siapa, Bu? Suaminya jenengan. Kan gak ada. Yang khusus tulang rusuk hanya Siti Hawa. Kalau analogi wanita itu dari tulang rusuk laki-laki, itu hanya analogi dari peristiwa siapa, Bu? Adam dan Hawa. Jadi perempuan yang sekarang bukan kayak Hawa. Kalau Hawa jelas dari satu jenis, satu apa, Bu? Wahid. Min nafsi wahidah, dari satu nafsun, yaitu Adam menjadi Hawa, kemudian mereka apa, Bu? Daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan. Jadi keduanya itu Adam Hawa maksudnya, Bu. Di ayat An-Nisa ayat 1 memperkembangbiakkan mereka menjadi keturunan yang banyak.
baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di dunia itu dulu cuman satu orang, Bu, cuman 2 orang ya, satu pasangan maksud saya, Adam dan Hawa. Masya Allah, kayak apa ya, cuman berdua aja ya, jadi tentunya ya ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah juga memberikan sebuah pembedaan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita penting mempelajari fikih nisa, yaitu karena Allah menciptakan wanita dengan laki-laki itu berbeda ya. Ali Imran 36 Allah menegaskan walaisa zakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Sama apa beda toh, Bu? Bentuknya aja beda kok, Bu. Lah kalau yang laki-laki bencong itu ya udah, itu abnormal, jangan dibahas. Kita yang asli aja, laki-laki tulen dan perempuan tulen yang dibahas. Secara organ aja perempuan itu beda. Tentunya psikologinya juga beda, langsung nyambung nomor 4. Fisik yang berbeda, psikologi juga berbeda. Perannya juga berbeda. Benar nggak, Bu? Enggak, sama saja. Saya sama laki-laki itu. Masa betul nih genteng wae nek ra aku munggah ya randang di. Betul kan listrik juga aku kok usin. Tapi kebalikan, suaminya yang suka masak nih. Ya enggak apa-apa. Jadi yang dimaksud Allah di sini adalah peran ya, bukan kelebihan atau kekurangan masing-masing, tetapi yang dimaksud di sini Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis dan psikologis, berfungsi untuk saling melengkapi, Bu. Berfungsi untuk saling melengkapi. Karena berbeda itulah Allah juga akan memberikan sebuah aturan ya, memberikan sebuah rambu-rambu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Simpel aja lah, Bu. Wajib jilbab untuk laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Jadi jilbab itu wajib. Harus dilanjutkan kalimatnya bagi perempuan. Kalau laki-laki enggak wajib ya. Bahkan enggak boleh. Ya seperti itu. Kemudian perempuan itu bisa haid, laki-laki, Bu? Enggak bisa. Berarti kita harus tahu diri kita, hukum yang menyertai kita, karena ternyata laki-laki tidak seperti kita. Di bulan Ramadan mungkin laki-laki tidak ada waktu untuk nyaur hutang puasa karena batal, kita punya. Bahkan ibu-ibu yang ketika puasa lagi melahirkan, tambah lagi itu ya, enggak puasa tapi tambah nifas, tambah menyusui dan segala macamnya, itu gimana itu ya. Kemudian yang kelima, hukum-hukum yang Allah turunkan berbeda antara wanita dan laki-laki ya. Sebutlah dalam hal ini aurat ya, tadi sudah dibahas di spill di atas ya sedikit. Jadi aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda, ibu-ibu ya. Dari Asma ya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Asma ketika sudah mendapat haid ya, bertanya kepada Rasulullah, mana ya yang dimaksud aurat bagi perempuan? Semuanya kecuali apa, Bu? Pada wajah dan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian sedangkan laki-laki ya, laki-laki itu auratnya batasannya tidak seperti perempuan. Auratnya malah lebih sedikit, Bu. Kalau perempuan kan semuanya. Kalau laki-laki cuman bawah pusar sampai lutut. Jadi kalau sholat laki-laki pakai kaos boleh, nggak pakai kaos boleh nggak, Bu? Boleh. Jadi sholat cuman koloran pendek itu boleh sampai lutut. Tapi sopan apa enggak, nah itu nanti masuk pembahasan yang adab ya. Jadi kalau logikanya waktu sholat menutup aurat, laki-laki itu
sarungan aja nggak pakai kaos nggak apa-apa. Ya kan? Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi secara hukum ya itu aja berbeda. Apalagi hal-hal yang lain yang laki-laki itu dengan perempuan tidak sama. Ya. Yang terakhir, jelas fikih nisa ini kita penting untuk mempelajari supaya kita tahu bahwa kita itu diangkat harkat derajatnya oleh Islam, tidak diremehkan, tidak disepelekan. Ya, Islam memiliki aturan yang sangat ketat untuk memperlakukan perempuan. Ya, saya kasih contoh di sini adalah tradisi kaum jahiliyah dan ketika Islam, Bu ya, yaitu adanya pernikahan nikah sigor. Nikah sigor itu nikah apa? Wanita itu dijadikan benda seperti mahar. Contohnya begini, seorang ayah punya anak gadis mau menikah dengan laki-laki yang punya adik perempuan. Makanya ketika menikahkan anaknya yang gadis tadi dengan laki-laki, maharnya apa, Bu? Adiknya si laki-laki pemuda itu diberikan ke bapaknya. Jadi kayak barter. Di zaman jahiliyah kayak gitu. Nikah sigor. Nikah yang maharnya untuk anak perempuan adalah keluarga kerabat dari calon suami anaknya, dinikahkan kepada bapaknya sebagai pengganti mahar. Terus gimana itu? Padahal dalam Islam mahar itu yang berhak menentukan adalah calon mempelai perempuan, bukan orang tuanya. Kalau uang panai itu gimana itu? Kalau uang panai itu mahar bukan ya? Itu nanti pembahasan yang ketika kita sudah masuk ke dalam materi fikih nisa ya, fikih nisa. Jadi Islam diturunkan untuk mengangkat harkat martabat kita. Di zaman jahiliyah perempuan itu sangat menderita ya, dijadikan objek seperti budak. Bahkan di zaman jahiliyah pun laki-laki itu istrinya bisa banyak, Bu, lebih dari 10, ada yang 20. Jadi perempuan mau beranak berapapun terserah ya. Jadi hari ini melahirkan suaminya nikah lagi itu enggak masalahnya. Makanya Islam membatasi nikah maksimal 4 supaya apa? Perempuan itu dihargai ya. Bahkan nanti kalau kita masuk pada ruang bab tentang rumah tangga, fikih rumah tangga, ketika ada permasalahan ya, ketika ada nusus, ketika ada KDRT ya, itu bagaimana Islam mengangkat harkat perempuan, tidak semena-mena. Jadi urgensi memahami fikih nisa salah satunya adalah karena kita dihormati oleh Islam, kita diangkat harkat martabat kita oleh Islam. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang wanita tidak tahu hukum-hukum yang melindungi kita dari agama kita. Sangat menyedihkan ketika wanita dicerai, nggak punya hak atas apapun suaminya. Padahal di Islam itu diatur. Ya, ketika perempuan menyusui, sangatlah tidak etis ketika suami apa? Tidak memberikan nafkah. Ya, sungguh tidak etis ketika apa, Bu? Ketika suami meninggal, ya kan? Tidak memberikan waris apapun kepada istrinya. Ya. Ada enggak? Ada, Bu. Jadi suaminya berada, meninggal, istrinya itu enggak dikasih waris. Yang dikasih waris malah keluarganya si laki-laki. Dan perempuannya juga enggak bisa menggugat karena tidak tahu ilmunya. Ya, jadi bagaimana ya proses-proses itu dalam Islam diatur untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Ya, dan Islam juga tidak hanya mengangkat derajat harkat perempuan, Bu, tetapi juga Islam menolong perempuan untuk selamat dunia dan akhirat. Ya, bagaimana kalau istri itu tidak patuh pada suaminya? Bagaimana kalau istri melupakan kewajibannya? Itu juga ada dalam fikih nisa. Ya, Masya Allah. Jadi di rumah cemberut, tapi ketemu tetangganya senyum. Nah, ini kebalik. Di rumah ngedumel aja.
Tapi kalau ketemu tetangganya ya, ketemu bestinya ceria. ya itu ada nggak fikih rijal? Kayaknya bapak-bapak itu juga dikasih fikih. Tidak hanya kita yang belajar fikih nisa, tapi juga laki-laki itu biar paham perempuan itu kayak apa sih gitu. Saya sepakat Bu, sebenarnya yang ngaji fikih nisa itu tidak hanya perempuan, tetapi perempuan wajib duluan daripada laki-laki supaya apa? Kita paham posisi kita dalam Islam itu seperti apa. Tapi seharusnya laki-laki juga belajar fikih nisa. Supaya apa? Supaya dia paham untuk memperlakukan pasangannya, memperlakukan anak perempuannya, memperlakukan ibunya, supaya selamat dunia dan akhirat. Nah, materi fikih nisa sangat banyak, ada 15 ibu-ibu. Ya, yang pertama toharoh. Toharoh itu bersuci. Nanti terkait perbedaan hadas dan najis itu seperti apa, kemudian cara membersihkannya, kemudian bab haid dan nifas, macam-macam darah haid dan sirkulasinya, kemudian nifas itu paling lama berapa, paling cepat berapa, ya, bagaimana hukum puasa ketika haid dan nifas dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga bab mandi janabah, wudu, tayamum. Mandi janabah itu mandi apa Bu? Junub. Ya. Yang keempat bab sholat dan aurat wanita. Ya. Apakah sholat perempuan dan laki-laki itu beda? Dan auratnya apakah juga beda, ya nanti kita pelajari. Kemudian yang 5 bab puasa dan iktikaf wanita ya. Kemudian yang keenam sedekah, zakat dan udhiyah wanita. Apa itu udhiyah? Berkurban Bu. Itu Bu, idul kurban, idul adha. Jadi kalau laki-laki kepala keluarga sudah kurban kambing, apakah istrinya juga ikut? Nah itu nanti kita bahas juga. Sedekah itu seperti apa? Nanti masuk juga di bab birrul walidain ya. Bolehkah perempuan sedekah ke orang tuanya tanpa izin suaminya? Nah, kayak gitu. Kemudian zakat. Zakat itu termasuk harta. Jika istri punya gaji, apakah juga dihitung zakat? Kalau istrinya enggak nerima gaji tetapi punya tabungan banyak seperti emas, apakah juga zakat? Nah, itu nanti jadi permasalahan. Jadi ada Bu, ibu-ibu itu punya emas banyak banget. Perhiasan maksudnya, ya ora dijual ya ora dienggo, disimpen aja, ayo. Itu dizakati enggak? Nah itu nanti ada babnya. Kalau enggak cukup Bu, dijual aja loh, sesek barang kok ya disimpen wae. Karena kalau enggak dipakai nanti kena hukum zakat. Kalau enggak mau kena hukum zakat ya dijual aja, ganti yang longgar kan bisa dipakai. Punya 5 yang dipakai ya itu aja tuh Bu. Soalnya yang pas itu. Ya kan? Jadi bab sedekah, zakat dan berkorban wanita nanti spesifik pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah kita ajukan ya. Kemudian yang ketujuh bab haji dan umroh wanita. Nanti terkait dengan pakaian ihram. Kemudian ketika haid ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan saat umroh dan haji. Ketika haji dan umroh apakah boleh melakukan dan lakukan lamaran ya ketika umroh atau haji ya, dilamar. Teman saya itu dilamar pas setelah haji. Jadi temennya itu sebenarnya mau melamar, jadi mereka itu sudah kenalan, sudah ta'arufan di Indonesia tapi belum ada waktu untuk lamaran, jadi lamarannya di sana. Kemudian yang ke-8 bab nikah, mahar dan walimah. Ya, siapa saja yang boleh kita terima sebagai calon kita ya. Jadi nikah itu yang mahram atau selain mahram, Bu? Nikah itu dengan yang mahram atau yang bukan mahram? Yang bukan mahram, nikah kok sama yang mahram. Nikah itu yang bukan mahram. Nah, nanti akan belajar siapa saja mahram kita. Berarti yang enggak boleh kita nikahin ya, yang boleh kita nikahin. Nikah sama sepupu boleh enggak Bu? Boleh apa enggak? Ada yang boleh ada yang enggak ya, nanti kita pelajari ya. Kemudian mahar. Mahar ibu-ibu sekali lagi, mahar itu miliknya pengantin perempuan,
bukan milik bapak ibunya, bukan milik saudaranya, bukan dibagi-bagi. Ya. Kemudian walimah. Walimah itu pesta. Ya. Bagaimana hukum pesta pernikahan ya. Nah, nanti kita lihat ilmunya ya. Kalau zaman sekarang itu karena MUA-nya makeupnya itu apa namanya? Tebal ya. Pestanya itu dari pagi sampai malam, Bu. Itu berarti duhur, asar, maghribnya gimana itu kalau pesta digelar jam 8 selesainya jam 8 malam itu. Itu jamak terus itu, duhur, asar, jamak, maghrib itu jamak. Hajatan. Sekali aja kan hajatan cuma sekali doang. Yang kesembilan, bab rodoah dan akikoh. Rodoah itu menyusui. Menyusui. Perempuan itu boleh nggak sih nggak menyusui? Boleh kalau sakit. Ya kalau nggak keluar gimana? Ya kan? Jangan dibully. Boleh nggak 2 tahun? Ya. Kemudian hukum menyusui. Nanti menyusui anak orang. Maksudnya manusia juga, anak orang lain ya. Itu bagaimana? Ya. Menjadi ibu susu itu bagaimana? Ya. Zaman sekarang kayaknya profesi itu nggak ada ya. Ada yang dititipi tetangganya kalau nangis bayi itu disusuin jenengan. Kan enggak toh. Paling susu formula gitu kan. Ada enggak profesi kayak gitu? Nah, kalau zaman dulu ada, tetapi boleh jadi di zaman sekarang masih ada, makanya ilmunya tetap kita pelajari. Nah, kemudian akikoh, ya, akikoh bayi perempuan itu berapa? Hukumnya akikoh apa? Kemudian yang ke-10 bab talak, khuluk, ila, zihar, iddah. Itu semuanya rangkaian dalam hal bagaimana dalam rumah tangga itu ketika mempunyai permasalahan, ya, yang tidak bisa diselamatkan. Dalam Islam hal itu sah-sah saja. Apa Bu? Sah-sah saja. Walaupun ketika itu dilakukan memang Allah dalam hadis sahihnya Rasulullah, Allah sangat apa Bu? Tidak senang kepada talak ya, cerai. Tetapi itu sama Allah boleh. Sama Allah apa Bu? Boleh. Allah itu yang enggak senang talak yang tidak baik-baik saja Bu. Kalau talak yang baik-baik saja itu enggak apa-apa. Yang Allah enggak suka itu talak yang tidak baik-baik saja. Cerai anaknya ra diopeni, cerai ra pernah takon sampai 7 turunan. Cerai sampai sumpah serapah, ya kan? Itu yang Allah nggak suka. Jadi cerai yang tidak disukai Allah itu cerai yang tidak baik-baik saja. Ya nggak apa-apa, berpisah itu nggak apa-apa kata Allah kalau memang tidak bisa disatukan. Tetapi ada hak dan kewajiban kepada anak karena nggak ada namanya mantan anak. Kalau mantan suami ada, mantan istri ada. Kalau anak itu nggak ada. Jadi orang tua harus apa Bu? Wajib memenuhi hak dan kewajibannya kepada anak. Makanya hadis yang sering kita dengar, Allah membenci talak, maksudnya talak yang tidak baik. Talak yang diawali dengan mungkin kalau zaman sekarang apa Bu? Kebohongan, ya kan? Pernikahan yang dinodai dengan perselingkuhan, pernikahan yang dinodai dengan apa Bu? Kecurangan. Nah itu yang membuat cerai itu yang Allah tidak suka. Tetapi kalau cerai yang syar'i mungkin ya ada musyawarah yang tidak bisa menyelesaikan dengan apa Bu? Pernikahan itu dipertahankan dan cerainya baik-baik ya nggak apa-apa. Banyak orang yang berpisah tapi menjadi bestie ya. Ya saya punya kenalan Bu. Dengan suaminya itu nikah 10 tahun hampir 15 tahun tuh nggak punya keturunan. Terus akhirnya itu suaminya bilang, istrinya bilang ya, bagaimana kalau nikah lagi suaminya gitu ya. Suaminya nggak mau ya, suaminya nggak mau. Ya. Terus akhirnya istrinya itu malah yang minta cerai Bu. Ya udah kita cerai saja, berpisah saja. Karena mungkin istrinya menganggap suaminya nggak mau nikah lagi, takut menyakiti kan Bu. Akhirnya yang minta cerai malah teman saya. Ya. Akhirnya mereka berpisah. Teman saya nikah lagi, suaminya juga nikah lagi. Sama-sama punya apa Bu? Keturunan. Sama-sama punya keturunan loh Bu. Dan mereka masih menjaga silaturahim. Masih menjaga silaturahim.
Bayangkan Bu, kok bisa ya kayak sinetron aja gitu ya. Ya itu kan mereka yang mengalami, kita enggak, tapi ternyata itu kisah nyata. Jadi perceraian yang indah ya. Jadi ada, tidak selalu perceraian itu kayak apa Bu, musuhan. Ya seperti itu. Jadi khuluk itu talak yang dari sisi perempuan. Kalau talak itu kan cerai dari pihak laki-laki. Kalau khuluk cerai dari pihak perempuan. Jadi yang menceraikan perempuan itu khuluk. Kemudian ila. Ila itu apa Bu? Ada yang tahu Bu? Ila. Ila itu tidak mau menggauli istrinya dengan alasan yang tidak jelas. Kalau zihar itu menganggap istrinya itu apa Bu? Ibunya, mahramnya. Jadi juga sama dengan ila. Ya. Kemudian idah itu masa apa Bu? Tunggu wanita untuk menikah. Jadi ketika ada proses perceraian, baru cerai sebulan langsung nikah itu enggak boleh. Ada rumusnya. Saking bencinya sama mantan, baru cerai dari KUA langsung sesok nikah. Ada enggak? Ada itu. Baru cerai seminggu langsung nikahan, ada. Enggak gitu Bu rumusnya, ada rumusnya. Kemudian bab 11 yaitu jenazah wanita. Itu diperlakukan beda dengan jenazah laki-laki. Kayaknya dulu saya pernah juga ikut kajian di MPR ini tentang rukti jenazah. Pernah ya Bu ya? Ada yang pernah ikut rukti jenazah Bu, merawat jenazah? Kain yang dipakai jenazah perempuan dengan laki-laki beda nggak Bu jumlahnya? Beda. Yang boleh memandikan jenazah perempuan beda kan Bu? Beda. Nah itu nanti kita pelajari. Kemudian bab 12 tentang faraid wanita, hukum waris wanita. Ya, bagaimana ilmu waris ini kita pahami sehingga ketika ada pembagian secara Islam kita merasa apa Bu? Puas, merasa apa Bu? Tidak dizalimi. Karena boleh jadi kita yang tidak punya ilmunya tentang waris merasa gerundel, kok kakakku yang laki-laki lebih banyak dari saya, ya kan? Kok masku lebih banyak dari saya. Kemudian yang ke-13 bab kesaksian wanita. Ini terkait dengan ini Bu, hukum had, hukum apa Bu? Pidana. Hukum yang menyangkut tentang bagaimana perempuan ketika bersaksi. Bersaksi terhadap sesuatu yang masalah yang urgent yang membutuhkan kesaksian dia. Entah itu dia sebagai saksi utama atau saksi tambahan, nanti dalam Islam juga dibahas. Contohnya gini Bu, dalam pernikahan ternyata saksi dari pihak perempuan nggak ada yang, atau pihak laki-laki nggak ada yang laki-laki. Saksi nikah itu ada berapa tuh Bu? Laki-laki 1, perempuan 1. Itu laki-laki apa perempuan Bu? Nah seandainya tidak ada saksi laki-laki, boleh perempuan, tapi jumlahnya berbeda. Jadi 1 saksi laki-laki itu sama dengan 2 saksi perempuan. Jadi kalau saksinya perempuan berarti 4 kan Bu? 2. Lah kemana itu laki-lakinya? Ya dilalah mungkin ya. Jadi dalam Islam kesaksian wanita itu separuh dari kesaksian laki-laki, atau dalam artian 1 persaksian laki-laki itu sama dengan 2 persaksian perempuan. Karena kadang ibu-ibu itu nambah-nambahin. Aslinya ceritanya ini cuma A sama B. Engkau sama temennya jadi A, B, C. Bener nggak Bu? Udah ditanya tadi jenengan lihat mbak-mbak pakai kerudung merah nggak? Iya Bu, ya sudah selesai. Tapi ditambah-tambahin. Tapi mau kita ya abang apa biru ya, malah ditambahi biru. Saya ngerungoknya dari bingung. Bu biru apa abang tuh Bu? Apa merah? Itu perempuan. Jadi nanti ada kesaksian yang kita pelajari bab kesaksian wanita. Kemudian bab 14 itu ada berpakaian, berhias dan bergaul. Kemudian yang terakhir adalah bab birrul walidain. Katanya kalau sudah menikah itu ke orang tua itu harus izin suami. Bener nggak Bu? Masa ibu sakit suami ngelarang kita juga nggak ikut menengok. Itu bagaimana dalam Islam? Ada kan Bu? Ada.
Jadi ada hal-hal yang suami melarang istrinya ke rumah ibunya ya, padahal ibunya sedang sakit, padahal ibunya sedang butuh. Karena apa? Mungkin suaminya lagi sibuk, ya, tidak dapat izin, tidak mengizinkan istrinya untuk pulang kampung. Nah, itu bagaimana nanti bab birrul walidain perempuan ketika sudah menikah, ya. Dan bagaimana seorang istri yang memberikan sedekah kepada orang tuanya ketika itu harta dari suaminya. Kalau kita ya nggak apa-apa toh Bu ya. Tetapi dalam Islam ada rambunya. Saya tutup dengan ini jam berapa? Jam 5. Kurang. Nah, saya tutup dengan kalam hikmah dari Imam Syafi'i, yaitu waman aradal hayatad dunya fa alaihi an yashabul ilma. Waman aradal akhirah fala budda ayakuna lahu ilma aidon. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia harus mengiringinya dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat, maka wajib ya, maka harus juga diiringi dengan ilmu. Jadi siapa yang pengen dunia juga ilmu, ingin akhirat juga tentunya dengan ilmu. Semuanya apa Bu? Dengan ilmu. Insya Allah selamat dunia akhirat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada mau diskusi tambahan dari panitia maupun ibu-ibu di sini, saya persilahkan, atau mungkin pertanyaan singkat tentang seputar fikih nisa yang akan kita pelajari. Dan sekali lagi fikih itu berkembang, tidak hanya dari ilmu-ilmu ulama zaman dulu atau mungkin pedoman-pedoman dari para sahabat dulu, tetapi ada fikih-fikih kontemporer yang harus kita pelajari juga terkait dengan perkembangan zaman. Paham yuk ya? Jadi salah satunya hukum-hukum positif ya, yang di dalam negara kita itu mengatur juga. Makanya kalau cerai itu kalau sudah secara agama kan sudah sah, mereka berpisah. Tetapi ada hukum positif, mereka harus memiliki apa Bu? Sertifikat cerai. Sekarang juga gitu, meninggal itu kalau sudah dikubur ya sudah toh Bu, tapi ternyata harus ngurus apa Bu? Sertifikat kematian. Ya kayak gitu. Jadi hukum Islam itu juga mengikuti hukum kontemporer, yaitu hukum positif di negara masing-masing. Juga harus kita pelajari. Jadi jangan dibayangkan fikih nisa itu hanya cukup dengan membaca buku, tetapi ternyata perlu diskusi bersama. Ternyata pelik juga, gitu ya. Ternyata apa Bu? Pelik juga. Menyangkut apa? Ilmu medis, menyangkut ilmu perdata, menyangkut ilmu kriminal, menyangkut ilmu macam-macam. Itulah fikih. Ya, menyangkut macam-macam. Tidak hanya fikih dalilnya Quran hadis apa, tetapi ada ijtihad ulama, ada kiasnya juga. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kesemutan mboten? Selonjoran mawon Bu, saya perbolehkan. Silahkan Bu, nanti kalau kesemutan langsung berdiri dawah. Nanti jatuh. Biar nanti tambah semangat pulang dari sini, kita pijitan dulu ya ibu-ibu.
Ya, tangannya diikuti saya Bu, kita berdoa sambil pujitan sama teman-temannya sambil mendoakan.